Oke teman-teman, kita kedatangan kereta atau mobil sejenis Mitsubishi Galant itu Volgy 63. Jadi dia keluhan customer, keluhannya dia bisa start, cuman kadang susah hidup, dan kalau sudah hidup biasanya keluar engine warning itu langsung mati ya. Dia suka hidup, tidak lama kemudian kurang lebih tidak sampai 1 menit dia mati ya, mati engine atau tidak bisa hidup. Jadi itu keluhannya. Jadi kita akan coba mencari masalahnya ya kawan-kawan. Cari masalahnya apa sih yang rusak. Nah, nanti ikutin terus saja channel saya, nanti saya tunjukin gimana cari masalahnya, penyebabnya ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba start dulu. Kita lihat maksud dari customer itu kayak gimana. Kita coba start dulu kawan-kawan ya. Kita ikutin terus, nanti kawan-kawan akan tahu caranya, tahu informasinya, gimana cara menceknya ya. Start, oke, boleh start, boleh crank, tapi dia susah hidup, dan kalau sudah hidup kurang lebih tidak satu menit dia terus mati. Jadi itu keluhannya ya. Oke teman-teman, kita akan coba start. Ini kuncinya, kita coba start teman-teman ya. Kita lihat di sini, ini normal ya, ada warning battery, minyak MOI, sama ini engine jack dengan handbrake lagi ditarik ya. Nah, kalau kita gini on kunci, engine warningnya akan mati ya. Coba kita start, apakah dia hidup atau enggak. Kadang kata orangnya, kata customernya, ini susah hidup ya teman-teman. Dan kalau hidup kurang lebih tidak lebih dari 1 menit dia mati engine. Dia mati sendiri ya. Dan ada juga dia keluar engine warning, dia langsung mati. Oke, kita coba ya. Susah start, dan ternyata baterainya agak robek ya. Kita coba jumper dulu. Oke, kita jump dulu ya. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Kita akan coba start. Apakah benar keluhan customer itu susah start, dan kalau sudah start dia akan mati kurang lebih, dan tidak lebih dari 1 menit dia akan mati sendiri, dan dia keluar engine warning. Kalau sudah keluar engine warning dia akan terus mati sendiri. Nah, coba kita start. Susah start ya. Nah, ini udah mulai susah start. Coba sekali lagi. Oke, ini susah start ya kawan-kawan ya. Ini susah start. Kemarin kata customernya kalau sudah start dia akan mati sendiri, kurang lebih tidak lebih dari 1 menit. Oke teman-teman, kita lanjut ya teman-teman. Kita lanjut start lagi sampai dia hidup, dan dia akan mati kurang lebih tidak lebih dari 1 menit ya mati ya. Kalau dia keluar engine jack dia akan mati sendiri. Coba kita start lagi ya, walaupun memang susah start ya teman-teman. Oke. Memang susah start ya. Saya nyerah sudah teman-teman. Ini memang susah start. Dan kalau penyebab kadang susah start ini
Kadang saya pola pikirnya memang bagian di wiring ya, ataupun wirenya ada terputus. Karena kadang kalau kita guncang dan dia akan nyatu, kalau kita start memang dia mau hidup. Tapi pada saat kita start lagi kan dia engine-nya itu bergagar. Kalau dia gagar kena itu wayarnya, terus dia akan kontaknya putus lagi itu. Ya, arusnya itu terputus. Kalau terputus otomatis dia akan keluar engine jack dan dia akan mati sendiri. Nah, itu maksud dari kesimpulannya ya, kemungkinan besar memang putus ya di wayar. Dan kata customernya dia sudah ganti ini. Dia sudah ganti ini issue sudah scan hand, kita beli scan hand dan isinya sudah dikeluarkan. Memang isinya enggak ada hangus. Dan menurut saya memang enggak ada problem ke sini ya. Oke, enggak ada problem ke sini, enggak ada masalah karena walaupun pasang scan hand tetap akan sama gejalanya. Dan dia sudah ada ganti ini, crankshaft sensor bagian atas punya. Jadi dia ganti ini karena dia ada pakai komputer cek itu engine check atau engine warning, dan masalahnya ada crankshaft sensor yang di atas. Oke ya, ternyata ditukar ini walaupun scan hand ditukar ya tetap problemnya tetap sama. Dan problemnya tetap sama, dia cek lagi di komputer ternyata sama juga, sama keluhannya. Engine warning, masanya crankshaft sensor ini juga. Nah, jadi tahap terakhir kita hanya cek pada wayarnya saja ya. Wayarnya saja kita cek apakah ada arus putus. Bisa cek dari sini, bisa cek dari crankshaft sensor dia punya wayar, bisa juga. Oke teman-teman, ikutin terus teman-teman ya. Sip. Oke teman-teman, ini dia mode engine. Modenya engine ini 4G SIG 3 ya. Mode engine 4G SIG 3. Nah, ini dia sama Mitsubishi i-Track, sama, tidak salah lah. Di engine-nya sama dengan Mitsubishi i-Track. Dan ini crankshaft sensornya di atas. Nah, kita akan cek wayar sini teman-teman ya. Dan di sini kayaknya memang nyambungannya memang dari orinya sih. Jadi kita akan coba cek arusnya terputus atau enggak arusnya ya. Dan kita akan menggunakan alat multitester macam ini. Oke, kita akan menggunakan satu alat ini multitester. Kita akan pindahkan arus berapa ya, arus 10 atau 15 MA ohm kah apa ini ya, nggak salah. Ini kita pindahin ke ini 15 ohm ya, atau 10 X10 15 MA tab ohm ya. Oke, kita akan coba tes. Caranya kita buka, dan kalau ada halangi macam ekina ini kita cabut saja teman-teman. Oke, kita cabut, kita cek. Kita sudah kupas semua kulit ya, kupas kulit semua sudah. Dan kita coba cek arusnya satu persatu. Ada 3 arus, ada merah, hijau, kuning, dan hitam ya teman-teman. Kita akan coba cek arusnya putus atau enggak ya teman-teman ya. Oke, ikutin terus ya caranya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut. Kita akan taruh multitesternya di sini biar teman-teman jelas ya. Bila ini arusnya, kalau dia ada arus ini menentu, maka jarumnya akan naik sampai full ya teman-teman. Nah, oke ya, naik ya teman-teman. Ini naik ya jarumnya. Kalau dia mempunyai arus, kalau arusnya putus, putus ini dia nggak ada jarum naik macam gini. Ini naik ya, oke, berarti normal. Coba kita cek satu-satu teman-teman ya. Kita mulai dari hitam dulu. Hitam biasanya ground ya, tapi kita cek arusnya aja. Satunya cucuk ke sini, dan satunya lagi kita cari yang hitam. Nah, gini ya teman-teman, cari wayar yang hitam. Oke ya, sudah ya, kita udah tancapkan ke hitam. Terus kita cari yang di sini yang wayar hitam, kita coba. Nah, kita lihat jarumnya teman-teman ya.
hmm, Jarumnya naik teman-teman ya, berarti ada arus teman-teman ya. Berarti wire yang hitam ini normal ya teman-teman. Oke ya, normal ya. Oke, kita coba cari yang kuning hijau atau kuning biru. Kuning biru yang tengah teman-teman ya. Kita cari wire sini dan kita tancapkan satu di sini. Oke, ini sudah tertancap. Kita coba cek arusnya. Kita coba lagi. Dan ini ada teman-teman ya, tapi kita harus menggoyangnya lagi. Nah, ternyata ini enggak ada teman-teman. Kenapa dia kalau kita goyang gini ada? Nah, ini ada sebabnya. Ini kalau kita goyang gini ada, kalau gini enggak ada. Berarti ini ada sebabnya ini kawan-kawan. Kalau gini enggak ada nih. Nah, ini enggak ada. Kalau dia goyang dikit, nah ini ada. Nah, ini dia sebabnya, karena dia putus ini kawan-kawan. Di sini, di wire sini, di ujung pendakan sini, ini putus ini teman-teman. Kita coba lagi ya. Dia gini putus ya. Oke, kalau kita patahan sini, kita nyambungkan. Kalau dia putus sini, kita nyambungkan gini, otomatis dia memiliki arus ya. Sedangkan ini enggak, ini sama sekali enggak. Terus kalau kita ada mainkan di sini, kalau dia mau, berarti putusnya hanya sekedar sini saja ya. Kita coba lagi. Nah, naik ya teman-teman ya. Nah, ini turun, ini naik ya. Oke, turun, naik, turun. Oke, berarti masalahnya hanya di sini, putusnya di pendangkal sini. Oke, satu putus ya. Kedua, kita cari yang ceknya merah lagi. Yang merah, oke, sudah tertancap. Kita cek lagi. Oke, merah ya. Oke, merah, arusnya enggak ada. Kita coba pendangkalnya sini, ada atau enggak? Enggak ada teman-teman ya, enggak ada. Oke, benar enggak ada ya. Oke, berarti kemungkinan besar dia putusnya sini, tapi kita belum tahu. Kita cek sini lagi, apakah dia memang putus pendangkalnya sangat luas, sedangkan kita goyang pun dia enggak sampai ya, atau di mana? Oh, di sini teman-teman, di sini ayunan sini. Nah, ini nampak, kita bisa rasain juga, ini nampak sangat lembut ya. Coba kita tarik, putus atau enggak. Nah, ini nampak sangat lembut ini teman-teman. Kalau kita cek sini, kalau dia ada arus, berarti dia putus dari sini. Coba kita cek sini ya, kita coba saja. Oh iya, benar teman-teman, benar ini. Tuh, ada arusnya ini. Tuh, ternyata benar. Nah, ada arusnya ya. Kalau kita tarik gini, ada arusnya ya. Kita cabut nih, turun ya. Kita coba lagi tancapkan. Nah, ini ada arus ya. Berarti benar putusnya sini, ini nih. Tuh, putus nih teman-teman. Makanya saya bilang kalau kita tancap gini ya, kadang kalau dia ada boleh start, ataupun kalau dia boleh start, oke, dia start, tapi kan engine-nya goyang. Kalau engine-nya goyang, dia akan terputus lagi. Misalnya dia ada nyambung nih, nyambung tapi sedikit, selai saja, selai gitu ya. Terus dia start, hidup kan, kurang lebih tidak lebih dari 1 menit, mati engine. Keluar warning engine check, crankshaft sensor, dia warningnya, dia putus, dia goyang, terus putus lagi, arusnya nggak sampai ya kan, arusnya nggak sampai, otomatis dia mati sendiri gitu ceritanya. Oke, berarti kita dapat nih masalahnya kawan-kawan. Coba kita berarti putusnya ini sangat itu ya, sangat jauh jaraknya, sedangkan kita patah-patahkan dia nggak nyambung. Coba kita keras nyambungnya, nggak mau juga. Oke, benar-benar ini putusnya memang sangat luas. Coba kita itu ya, kita putusin aja. Saya nggak punya. Oh, ada pisau. Oh iya, benar kawan-kawan, ini kawan-kawan putus nih. Ini bukan karena pisau saya tajam kawan-kawan ya, tapi ini benar-benar dia putus sendiri. Kau lihat, nah, pisauku memang nggak tajam sebenarnya, bukan dia putusnya, bukan karena pisauku tajam, karena dia putus tuh. Jadi ini dapat kita langsung sambungkan
Dan ini yang tengah yang tadi ini kita hanya bisa congkel ya, kita ganti pinnya saja. Kalau bagus ada soketnya macam gini lagi, dan pala ini kan sudah rusak. Kalau ada second hand, apalagi ada yang baru, kita beli ini, ya kan? Nah, langsung pasang, terus pasang kan. Kita kan wayarnya kita gunting, kita sambung aja. Tapi karena nggak ada, ya udah, kita pakai balik macam ini ya. Oke, kita congkel macam gini. Ini congkelannya agak hati-hati, kayaknya ini terlalu kecil lah congkelan lubangnya sini. Nah, ini ada nih, ada dapat pin, ada pecah. Ini dia punya soket sudah tidak terlalu bagus ya. Nah, ini keluar. Nah, belum. Oke, itu saja. Oke, itu sajalah keluhannya teman-teman ya. Kita ini ganti soket tengah, dan ini kita sambung kembali. Yang kita cari yang enggak putus, kita sambung lagi. Oke, kita sambungnya teman-teman, kita enggak banyak waktu lagi, sedikit. Kalau kita rekam semua nanti agak panjang ya. Oke, kita ikuti terus, yang penting selesainya. Oke, sip, mantap ya, mantap. Oke, lanjut ya teman-teman ya, kita lanjut. Ini yang tadi sudah saya sambung teman-teman ya. Ini yang tengah, yang kuning biru sudah saya sambung, dan merah sudah saya sambung teman-teman ya. Kita belum pasang, kita cek lagi arusnya teman-teman, apa ada yang terputus lagi. Kita tes lagi ya. Kita coba tes yang tengah dulu. Mulai dari tengah, ini sudah masuk. Oke, kita coba cek ini ya, lihat arusnya ya, ada atau enggak ya yang tengah ya. Oke, ada ya, ini arusnya ada ya teman-teman. Nah, ini putus, ini naik, ini putus, ini naik. Oke, ada ya. Terus kita cek arus yang warna merah. Yang warna merah, oh ini yang bawah lepas. Kungsi fat cai. Oh, ini ada ya arusnya, warna merah ada arusnya ini. Oke, sip, mantap ya. Ini putus, ini ada ya. Oke, berarti normal. Ini putus, ini ada. Oke, normal ya. Berarti ini sip. Oke, ini ya. Oh, ini oke punya. Ini tetap oke punya. Jangan dengar champion, jangan dengar chip saya. Ini benar, saya benar punya ini. Nah, itu mana ngam? Ini soket oke. Soket sama ya. Ini oke punya. Ini oke. Oke kawan-kawan ya, sip. Ya itu mungkin ke sotong sudah. Dan coba kita tes ya nanti kawan-kawan ya. Kita tes. Sih belum ada. Itu pun itu muka tidak belum pasang balik. Apa muka belum? Macam mana muka belum? Ini bah yang sung bah. Yang sung you bah you sung anjong. Oke, sip. Oke teman-teman, kita sudah terpasang tadi. Kita akan sekarang coba lagi tesnya. Tes hidup atau enggak. Kita tadi wire crankshaft sensor sudah kita sambung, ternyata ada putus ya. Kita cek ada putus, tapi sudah kita sambung. Coba kita start kereta. Oke, ini normal ya, engine jack semua ada ya, dari battery, MOI sama engine jack sama handbrake ya ada semua ya. Kita coba start dulu. Oke, boleh hidup kawan-kawan, boleh hidup, mantap. Aku ini Taiko champion saya emang keren hidup kawan-kawan ya. Dan engine jacknya nggak keluar, berarti oke hidup.
Yes, berhasil kawan-kawan, berhasil kawan-kawan. Sip, mantap kan? Itu salah satunya cara ceknya. Oke, mantap. Nah, itu chip saya mantap, dia bilang kan. Oke, jadi chip saya dia sudah pusing kepala. Ini chip saya, dia yang paling lama di sini, sudah 20 tahun paling lama di sini. Dia 20 tahun paling lama sini dan dia sudah pusing. Ini sudah tukar, sensor sudah tukar, semua masih nggak bisa hidup. Dan saya sudah hidupkan. Wah, ternyata oke, dia bilang. Dia cek sana, dia tarik. Dia yang tarik ya. Ah, engine jack keluar. Engine jack keluar. Oh, ini ada sensor yang rusak ya. Ada sensor yang rusak, tapi dia nggak mati engine ya. Dia memang ada keluhannya, memang ada ini juga. Tapi kita nanti cek komputer lagi. Kita cek komputer lagi apa masalahnya lagi ini ya. Tapi ini nggak apa-apa. Ini ada keluar engine jack tapi dia nggak mati. Sedangkan keluhannya kalau dia keluar engine jack, dia akan terus langsung mati ya. Coba kita matiin dulu. Kita start lagi. Oke. Tinggal engine jack ini ya. Oke, mati ya. Kalau kita tinjak pedal gas itu dia akan nyala berarti. Oke, berarti kesimpulannya kemungkinan di exhaust sensor ya, ataupun di throttle body sensor. Bisa jadi itu. Hanya dua kemungkinan itu saja. Dan dia agak bagar, biasanya kita mau tukar hal yang lain lagi. Tapi temperatur oke. Oke, sekarang ada towing datang. Ada towing datang, kita mau suruh kereta dulu. Karena itu kabel kelas kabel itu putus, jadi kita mau pakai surung aja. Sip. Wah, putus ah. Putus kabel. Putus kabel ah. Putus kabel apa pun dia tahu. Alah. Putus kabel. Oh, kita depan aja. Putus kabel. Oke, Cai. Oke, sudah tarik. Oke, normal ya. Nah, ini ada keluar, itu engine jack nah keluar. Biasanya dia exhaust sensor ya. Exhaust sensor ini kita itu nggak masalah. Ada ya kawan-kawan. Biasanya tinggal exhaust sensor ini. Oke. Aman, berhasil kita. Oke, ini keluar ya. Engine jack keluar, tapi nggak masalah. Yang penting dia hidup. Dan engine jack ini bisa kita hilangkan. Kita bisa cek komputer lagi apa yang rusak. Wih, mantap benar. Oh ya putus no. Oh ya putus, mantap kan? Dapat jumpa no. Berjumpa, untung nggak ke itu, ke spesialis wiring untuk mencek ini ya. Kalau kita pergi chip untuk cek wiringnya lagi, kita kan bayar mahal lagi kan. Sedangkan kalau kita dapat sendiri ya kita untung gitu. Kalau kita pergi sana ya kita kena cas mahal lagi. Untung kita dapat. Terus yang ada warning kayak gini kita bisa cek. Nanti cek komputer kita bisa. Coba matiin lagi, kita coba lagi ya. Oke ya, aman ya. Oke teman-teman, tadi kereta sudah boleh start ya teman-teman. Ternyata benar itu wiring atau wayarnya putus di crankshaft sensor ini, di wayarnya sini putus. Dan sudah kita sambungkan, ternyata bisa hidup. Dan ada satu masalah lagi, dia ada engine jack, ada engine warning. Tapi itu nggak masalah bagi saya karena kita bisa cek pakai komputer apa yang salah. Kalau ada sensor yang rusak ya kita tinggal ganti. Dan tidak salah itu hanya di throttle body ataupun di exhaust ya, exhaust sensor, kurang lebih seperti itu. Ataupun economy sensor bisa jadi, karena nggak salah customer juga ada keluhan dulunya
sekali buka aircon dia akan timer akan rendah, biasanya di ignition sensor bisa jadi. Oke, yang penting sudah hidup. Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa di subscribe biar saya lebih semangat lagi untuk buat video lagi, supaya teman-teman tahu hal-hal kereta yang rusak dan bisa diperbaiki, dan teman-teman ya bisa perbaiki sendiri ya di rumah ya, tidak payah ke bengkel kalau bisa. Oke, makanya ikutin terus ya teman-teman. Nanti kita bukan hanya Mitsubishi, mungkin Hyundai, Kia, atau Toyota, Honda, mungkin nanti Mazda bisa saya upload ke Facebook ini. Tapi jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Kalau nggak di subscribe kan kita agak tidak ada semangat ya untuk kita upload video. Jadi teman-teman kalau udah subscribe dan like itu ya, tanda suka ya, berarti saya lebih semangat lagi gitu, lebih semangat lagi. Yang penting kalian pincit itu yang warna merah itu, subscribe itu dipincit, nah ditekan yang subscribe. Nah, nanti saya akan buat lagi video yang baru tentang mekanik car ya, jadi kita tahu apa problemnya, apa masalahnya, dan kita bisa perbaiki. Oke, bye bye.